menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Ketemu kembali dengan saya dan tim BCP. Ya. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tetap beriman dalam Tuhan. Amin. Kalau enggak, saudara nggak ada di tempat ini, betul saudara? Ya, saya percaya saudara kita semua mengalami hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terlepas di luar kita ini keadaan semakin tidak menentu, saudara. Ya, bahkan di Indonesia kita lihat jumlah kasusnya semakin hari semakin bertambah. Filipina pun juga belum terlalu safe, saudara. Walaupun Duterte sudah katakan Manila ini sudah masuk dalam zona aman, saudara sekalian. Tapi kita tetap harus waspada. Ya, jangan sampai tipu muslihat iblis mengganggu kita, saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang lengah, menjadi pribadi yang tidak waspada, saudara sekalian. Memang ini sesuatu yang harus kita cermati dengan hikmat, ya saudara sekalian. Dan saudara yang belum vaksin, segera divaksin, saudara. Daftarkan ke LGU, karena saat ini saudara, ya sudah di Filipina sudah masuk E4. E4 itu adalah mungkin termasuk orang-orang yang memang cukup penting di pekerjaannya, banyak bertemu dengan orang, sehingga itu bisa dilakukan vaksin, saudara. Jadi bisa didaftarkan di LGU terdekat, saudara sekalian. Oke, hari ini saudara kita mau belajar lagi mengenai firman Tuhan. Hari ini masih di dalam membentuk karakter Kristus, saudara. Kita akan dibentuk dalam sebagai karakter Kristus. Nah, hari ini kita belajar mengenai kerendahan hati, saudara. Ya, jadi mari kita baca sama-sama, saudara. Parekopnya hari ini adalah Matius 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30, saudara. Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Karena ini bicara mengenai kerendahan hati, saudara. Sudah ketemu, saudara? Boleh kita baca bersama-sama ya, saudara. Saya bacakan melalui Zoom. Saudara boleh baca di rumah. Judul perikopnya adalah ajakan daripada juru selamat. Ayat 25, saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Haleluya, saudara. Ayat ini gak asing ya, saudara, untuk saudara sekalian, karena setiap kali kita kalau bicara mengenai beban, kita pasti refernya ke sini, saudara. Ya. Tapi hari ini kita tidak mau belajar mengenai menyerahkan beban kepada Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kerendahan hati kita belajar dari Yesus. Saudara, di ayat ini dikatakan, "Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, Yesus menyempatkan dirinya atau menyatakan dirinya sebagai orang yang rendah hati. Kenapa dia harus menyatakan dirinya sebagai orang rendah hati, saudara? Karena di dalam dunia ini, saudara, banyak orang sok pintar, saudara. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang arogan, saudara sekalian. Jangankan Tuhan Yesus, kita pun di sekeliling kita, saudara, atau bahkan diri kita pun kadang-kadang sombong, kadang-kadang arogan, kadang-kadang kita merasa kita paling benar, kadang-kadang kita merasa kita paling pintar, kadang-kadang kita merasa kita paling ahli. Betul nggak, saudara? Ini nggak bisa dipungkiri, itu sifat dasar manusia, ya, saudara. Maka di sini saya catat di sini, saudara, mengapa orang sulit bersikap rendah hati? Yang pertama, saudara, tidak mau terlihat lemah atau selalu mengalah. Orang rendah hati selalu identik dengan orang yang lemah. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang orang yang sombong, belum ada hasilnya, kelihatannya sudah hebat. Kelihatannya sudah hebat, saudara sekalian. Ya, banyak saudara di Filipina ini, saudara, saya lihat berita-berita di koran, saudara. Ada orang yang banyak orang yang mengatakan, "Wah, saya nolong ini, saya nolong itu, saya sumbang segini, saya sumbang itu." Naik mobil mewah, dia keliling kompleksnya, saudara. Dia katakan sumbang orang-orang yang susah, orang-orang yang kena COVID segala macam. Seakan-akan dia ini yang paling benar, saudara. Seakan-akan dia ini yang paling banyak memberikan sumbangan. Ternyata, saudara, setelah diselidiki, saudara, ternyata banyak sekali kasusnya, saudara, di belakang. Nah, kadang-kadang ini, saudara, orang yang sombong kelihatannya lebih hebat daripada orang yang rendah hati. Makanya banyak orang yang tidak mau jadi orang rendah hati karena takut terlihat lemah, takut terlihat kita selalu mengalah. Yang kedua, saudara, karena kita mementingkan status sosial, harga diri, dan posisi.
Yesus tidak mementingkan itu, saudara, maka dia rela untuk mencuci kaki murid-muridnya. Nah, saudara, berapa banyak orang di tempat ini, termasuk kita, saudara, yang rela untuk merendahkan harga diri kita, saudara. Yang rela untuk merendahkan status sosial kita, saudara. Yang rela untuk merendahkan posisi kita. Kalau kita seorang pimpinan di kantor, maukah kita melayani anak buah kita, saudara? Kalau kita memiliki status sosial yang mungkin tinggi, saudara ada orang kaya, saudara ada darah biru, ada darah merah, darah kuning, segala macam, saudara sekalian. Maukah saudara, ya, turun ke bawah, bergaul dengan orang yang mungkin tidak sesama status sosial dengan saudara? Makanya saudara di dunia ini mengenal kasta. Kasta itu mengkotak-kotakan orang, benar nggak saudara? Sehingga tidak heran kalau kita secara tidak langsung mengkotak-kotakan orang. Siapa yang patut jadi teman kita? Wah, ini katanya orang ini nggak patut jadi teman kita nih, karena dia kelasnya beda sama kita. Saudara, inilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan. Ya karena apa? Karena status sosial yang didapat mungkin tidak mudah, saudara. Dengan perjuangan. Oleh karena itu, ketika dia harus merendahkan, meletakkan status sosialnya, dia tidak rela, saudara. Yang ketiga, merasa kerohaniannya sudah paling benar. Sehingga dia tidak lagi mau mengampuni karena dia merasa orang lain yang bersalah. Dia lebih banyak menghakimi, saudara sekalian. Dia tidak lagi mau melayani, dia hanya mau dilayani, saudara. Karena dia merasa kerohaniannya udah paling benar. Dia intim dengan Tuhan, dia ke gereja tiap hari, dia baca Alkitab. Sehingga dia boleh, saudara, melakukan sombong rohani. Dia boleh mendakwa orang lain. Dia boleh, saudara, mengutuk-ngutuki orang lain. Dia boleh, saudara, seperti orang Farisi dikatakan, orang ini berdosa, saya tidak berdosa, Tuhan. Dia boleh menghakimi orang lain dan juga boleh membenarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa rohaninya paling benar. Yang keempat, saudara, menuntut penghargaan dari pencapaian dan kerja keras. Saya percaya saudara sekalian semua orang di tempat ini adalah orang yang bekerja keras, betul? Kalau enggak, saudara mungkin nggak ada di tempat ini. Saudara merantau jauh-jauh dari Indonesia ke Filipina. Saya percaya saudara punya satu tekad yang bulat, ya. Saya harus berhasil di tempat ini. Saudara, ketika saudara berhasil, kira-kira saudara akan menjadi orang yang bagaimana? Saat ini mungkin banyak orang yang sedang berjuang. Jadi mereka mungkin rendah hati, saudara. Mereka mungkin humble, ya. Tapi ketika saudara punya segala-galanya, ya, saudara punya status sosial naik tiba-tiba 3 tingkat, 4 tingkat dari sebelumnya. Bagaimana, saudara? Saya begitu banyak melihat orang-orang yang sombong, saudara. Orang kaya baru, saudara sekalian. Yang sombong sekali. Seakan-akan mereka yang telah memiliki dunia, saudara. Segala sesuatu dibeli dengan uang. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, saudara sekalian. Inilah orang-orang yang menganggap bahwa kekayaan itu adalah segala-galanya. Kita mungkin saat ini adalah anak Tuhan, pergi ke gereja dengan rajin sebelum kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika sumber berkat itu, ketika berkat itu turun, saudara, kita terpesona dengan berkat itu. Lupa dengan sumber berkat. Kita tidak lagi terpesona dengan pemberi berkat, tapi kita terpesona dengan sumber berkat, dengan berkat itu sendiri. Dengan berkat itu kita bisa beli mobil mewah, dengan berkat itu kita bisa pleasure, kita bisa leisure, saudara, kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang lain nggak mungkin mampu, kita bisa membeli rumah yang besar, bahkan nggak cuma 1, bisa 2 dan 3, kita punya investasi banyak. Saudara, kita mau dihargai melalui pencapaian kita, saudara sekalian. Ini hasil kerja keras, sehingga kita melupakan Tuhan. Yang keempat apa, saudara? Kenapa orang sulit rendah hati? Karena mereka tidak mau ikut Yesus. Saudara, ikut Yesus itu bukan lagi saat ini adalah kebutuhan. Tapi ini adalah keharusan bagi orang-orang Kristen. Bagi orang-orang Kristen yang saat ini sedang berpikir, apakah aku ikut Tuhan dengan setia? Apakah aku hanya fokus kepada apa yang telah aku miliki saat ini? Saudara sekalian, banyak orang yang tinggi hati karena mereka tidak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian, kita harus jadi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan berkata apa? Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kadangkala kita sombong, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita nggak mau ikut Yesus. Karena kita merasa hidup kita ini milik kita, saudara. Kita merasa bahwa hidup kita boleh tentukan. Kita merasa bahwa kita punya kehendak bebas. Oleh karena itu, ikut Yesus bukanlah satu kebutuhan. Ikut Yesus bukanlah satu keharusan. Ikut Yesus boleh ada, boleh enggak. Kalau kita lagi senang, kita ikut Yesus. Kalau kita lagi sakit, kita nggak mau ikut Yesus. Ketika kita lagi terjerumus, kita nggak mau ikut Yesus. Ketika kita lagi banyak masalah, kita tinggalkan Yesus. Karena kita merasa bahwa mengikut Yesus bukanlah keharusan, bukanlah hal yang terpenting, bukanlah prioritas dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, saya bisa katakan saudara adalah orang sombong. Termasuk mungkin saya ketika saya menentang Yesus, ketika saya tidak mau mengampuni orang, ketika saya tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan inginkan. Saya merasakan diri saya sombong, saya merasakan diri saya arogan. Apalah hak kita menghakimi orang lain, apalah hak kita tidak mau mengampuni orang lain. Sedangkan Tuhan mau mengampuni kita.
Saudara, kalau kita masih belum bisa mengampuni orang lain, berarti kita sombong. Berarti kita arogan, berarti kita merasa diri kita paling benar. Berarti kita merasa bahwa Tuhan bukanlah, perintah-perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang hakiki. Perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemarin kita belajar, saudara, bahasa cinta Tuhan hanya cuma satu. Lakukanlah apa yang menjadi perintahku. Itu bahasa cinta Tuhan, kemarin kita pelajari dalam kul, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, berarti kita adalah orang yang arogan. Berarti kita adalah orang yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita merasa bahwa kita mengendalikan hidup kita. Saudara, hati-hati. Ya, kita harus merefleksi diri kita saat ini. Apakah kita merasa tinggi rohani karena kita merasa intim dengan Tuhan, kita boleh menghakimi orang? Apakah kita memiliki status sosial tinggi sehingga kita boleh merendahkan orang lain? Apakah kita tidak mau terlihat lemah? Apakah kita tidak mau selalu terlihat orang yang kuat, orang yang berkuasa? Apakah kita mau dihargai dengan hasil pencapaian kita selama ini? Orang hal perlu melihat kita hebat. Karena apa? Karena aku kerja keras. Karena aku mendapatkan ini bukan dengan cara gampang. Karena aku mendapatkan ini dengan berpeluh darah mungkin, saudara sekalian. Mengorbankan begitu banyak waktu, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, sehingga aku layak untuk dipuji, aku layak untuk ditinggikan. Ingat baik-baik, saudara sekalian, Alkitab bercatat, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nah, saudara, awas terjebak dengan rendah hati yang sombong. Pada satu hari, saudara, ada seorang pendeta. Ya. Pendeta itu dihargai karena kerendahan hatinya. Sehingga di gereja itu, saudara sekalian, membuat satu medal. Dikatakan di situ adalah, ini adalah pendeta yang paling rendah hati se-Amerika. Wah, luar biasa, saudara. Medalnya bertulisan seperti itu. Ini adalah orang pendeta yang paling rendah hati se-Amerika. Diberikanlah medal itu, saudara sekalian, semua orang bertepuk tangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Besok harinya, saudara, pada hari Minggu ketika dia khotbah, medal itu dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Kenapa? Karena pendeta itu memakainya. Saudara ngerti nggak maksudnya? Saudara, inilah kenapa kita rendah hati. Karena kita sombong. Kita mau dipuji, kita mau mendapatkan penghargaan dari orang. Seperti hanya orang Farisi, dia berdoa di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan dia berdoa. Supaya apa, saudara? Bukan supaya dia terlihat orang yang religius, tetapi dia sombong. Dia mau dipuji, dia mau mendapat penghargaan lebih daripada manusia. Saudara ingat baik-baik, ketika kita mendapatkan penghargaan daripada manusia, kita menolak penghargaan dari Tuhan. Ketika kita menerima semua penghargaan dari manusia, kita melepaskan penghargaan yang dari Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Penghargaan dari manusia harus kita kembalikan lagi kemana, saudara? Kepada Tuhan. This is not mine. This is not me. This is God. Ini bukan saya, ini adalah Tuhan. Saudara, hati-hati terjebak dengan rendah hati yang sombong. Saudara merasa bahwa saudara sudah rendah hati, ternyata saudara sombong. Saudara ingin dipuji, saudara ingin mendapatkan penghargaan. Mungkin Tuhan melekatkan bahwa kau adalah orang yang paling rendah hati, tetapi besok harinya Tuhan mengambil lagi pelakat yang Tuhan sudah berikan. Karena apa? Karena kau pajang itu pelakat. Di mana-mana kau tempelkan itu, aku orang yang rendah hati, aku orang yang rendah hati, aku orang yang rendah hati. Begitukah yang harus kita lakukan? Jadi saudara, rendah hati pun bisa jadi orang yang sombong. Hati-hati orang yang ke gereja sering, orang yang sering baca Alkitab, orang yang sekarang menjadi pemimpin persekutuan, mungkin dia adalah pendeta, mungkin dia adalah ketua kul, mungkin dia adalah WL. Saudara sekalian, siapapun itu, dia mungkin adalah singer. Karena kau merasa dipakai oleh Tuhan, kau boleh berlaku semau-maunya engkau. Kau boleh menolak ajakan Tuhan untuk beribadah, kau boleh menolak ajakan Tuhan untuk melayani Dia. Karena apa? Karena kau sombong, saudara sekalian. Hati-hati, saudara. Tuhan memakai kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak sekalian. Tuhan memakai kita karena Dia mau pilih kita. Oleh karena itu, rendahkan hatimu sehingga kau bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan kau arogan seakan-akan kau yang paling hebat. Kalau kau tidak dipilih oleh Tuhan, Tuhan bisa memilih orang-orang di luar sana yang mau melayani Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita mau merenungkan, janganlah kita sombong. Janganlah kita merasa kita yang diperlukan oleh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana belajar rendah hati dari Tuhan Yesus. Karena Dia adalah contoh dari semua manusia yang paling rendah hati di dunia. Walaupun Musa dikatakan orang yang paling rendah hati disayangi Tuhan, tetapi Tuhan Yesuslah segala-galanya. Dia rela meletakkan tahtanya hanya untuk menjadi manusia. Yang pertama yang harus kita pelajari apa, saudara? Berserah kepada Bapa di surga. Lukas 22:42 dikatakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi.
Pertama, saudara, tidak ada kerendahan hati tanpa adanya penyerahan diri kepada Tuhan. Camkan ini baik-baik, saudara. Kalau kau tidak mau berserah kepada Tuhan, mustahil kita adalah orang yang rendah hati. Belajar melepaskan kendali hidup dan serahkan kepada Yesus. Saudara, kadang-kadang kita mau mengendalikan hidup kita ini. Saudara pernah nggak merasakan bahwa hidup ini kalau dikendalikan oleh orang lain, aduh, katanya kita nggak bisa berbuat sesuatu. Ya, kemarin beberapa teman kita ada yang sakit, saudara ya. Ya, berusaha untuk mendapatkan oksigen, ya kemana-mana cari. Sulit untuk mendapatkan tempat, juga di ICU juga susah untuk mendapatkannya. Seakan-akan kalau kita nggak bisa kendalikan, katanya tuh kita di luar kontrol, kita merasa kita nggak punya power apa-apa. Oleh karena itu, saudara, hanya satu kuncinya, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang buka jalan, biar Tuhan yang ambil kendali hidupmu. Ketika kita mau mengendalikan hidup kita, saudara sekalian, kita pasti jalan di jalur yang salah dari Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang sombong. Karena kenapa? Kita merasa kita paling tahu. Kita tahu jalan menuju ke surga, padahal jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus. Kalau kita tidak mau mendengarkan kata-kata Yesus, bagaimana saudara bisa setir hidup ini sehingga bisa menuju kepada surga? Saudara mungkin berputar-putar, saudara sekalian, tetapi tetap di jalan yang sama. Tidak pernah move forward, tidak pernah melaju ke depan. Hati-hati, saudara sekalian. Banyak orang yang seperti itu hari-hari ini. Hanya berputar di tempat yang sama bertahun-tahun. Sebagai orang Kristen tidak ada kemajuan secara spiritual. Kenapa? Karena mereka menentang perintah-perintah Tuhan. Karena mereka mengeraskan hati mereka untuk ikut Yesus. Karena mereka tidak mau menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Karena mereka, saudara, mereka tidak mau mengendalikan. Karena mereka tidak mau dikendalikan oleh Yesus. Saudara, tidak semua orang yang hidupnya mau dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita mau belajar, saudara sekalian, untuk melepaskan diri kita, segala kendali, segala kemudi yang mungkin kita bisa lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, atur deh. Apapun yang kau mau, kendalikan aku. Ke kiri maupun ke kanan, aku ikut kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak begitu, saudara, betul nggak? Kita sudah punya planning, kita sudah punya rencana, ini rencanaku. Aku mau menikah umur segini, aku mau punya rumah umur segini, aku mau punya bisnis, aku mau pensiun umur segini. Kita punya rencana. Tapi rencana itu bukan rencananya Tuhan. Kita harus align dengan rencananya Tuhan. Kalau kita nggak align dengan rencana Tuhan, apa yang terjadi, saudara sekalian? Hidupmu pasti tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan juga. Mungkin kau mencapai, saudara sekalian, apa yang kau inginkan, tetapi kau hampa di dalam hidupmu. Kau tidak menemukan sesuatu. Waktu itu saya senang bercerita, saudara. Apa yang kau temukan di atas gunung, saudara? Ketika kita menanjak gunung, ketika kita mendaki gunung sampai ke puncak, kita menjadi orang yang hebat. Kita menjadi orang apa yang kita harapkan. Saudara sekalian, seperti halnya Bill Gates, seperti halnya Warren Buffett, saudara, seperti halnya Mark Zuckerberg, dia sudah mencapai posisi puncak. Seperti Jeff Bezos, orang-orang kaya di dunia, orang-orang sukses di dunia, saudara. Apa yang terjadi? Ketika kau sampai puncak, saudara sekalian, percayalah, tidak ada sesuatu yang bisa membanggakan dirimu. Kau akan mengalami banyak kehampaan dalam hidup ini. Banyak orang tenar bunuh diri, saudara sekalian. Kita bisa melihat Michael Jackson, kita bisa melihat Whitney Houston, kita bisa melihat Robin Williams, saudara sekalian. Kita bisa melihat Elvis Presley, kita bisa melihat Marilyn Monroe, saudara. Begitu banyak orang hebat bunuh diri. Kenapa, saudara? Bukankah mereka hebat? Bukankah mereka punya segala-galanya? Karena ketika mereka sampai puncak, di sana nggak ada apa-apa, saudara sekalian. Karena kita nggak berjalan sama Tuhan. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan, saudara, kita sampai puncak, kita bahagia, kita melihat begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat, kita bisa memberi lebih banyak, kita bisa dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi oleh Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita inginkan, saudara. Itu kaya di dalam Tuhan. Kalau saudara hanya sekedar kaya, saudara sekalian, percaya hidup saudara akan tetap hampa. Saudara akan mengalami kekosongan. Mungkin ditinggalkan oleh keluarga, mungkin ditinggalkan oleh anak, mungkin ditinggalkan oleh istri. Kenapa? Karena saudara nggak punya waktu, hanya kejar uang. Saudara kaya, saudara sukses. Yes, benar. Tapi saudara tidak mendapatkan apa-apa. Saudara gagal mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena saudara tidak berjuang untuk berjalan bersama dengan Yesus. Hari ini kita mau belajar, saudara, lepaskan kendali dirimu. Serahkan hidupmu kepada Yesus, saudara sekalian. Saudara, ada seorang Amerika, saudara. Dia seorang businessman. Ya, temannya selalu bertanya, bagaimana hidup ini bisa lebih dekat kepada Tuhan? Bagaimana hidup ini bisa sukses? Dia cuma melakukan satu hal, saudara. Dia ajak temannya ini berjalan di jalan New York, saudara, ya, di Fifth Avenue. Di seberangnya itu ada satu gedung besar, saudara sekalian. Di gedung besar itu, saudara, ada satu patung hebat. Mungkin saudara pernah lihat di internet. Ada seseorang, saudara, yang bertubuh kekar.
yang sedang memanggul dunia, saudara, bola dunia. Orang ini katanya berusaha keras untuk bertahan atau berdiri dengan memanggul bola dunia. Dia mungkin bercoba untuk berjalan, saudara ya. Saya nggak tahu, saudara. Tapi itulah patung itu. Dan kedua, saudara dikatakan demikian ke temannya. Lu lihat nih, ya. Ini orang telah menentukan jalan hidupnya bahwa dia mau menanggung seluruh dunia di dalam menanggung seluruh dunia di atas panggulnya. Dia mau memanggul, dia mau memikul seluruh dunia di atas panggulnya. Dia hanya melakukan semuanya sendiri, mengendalikan semuanya sendiri di atas dirinya. Setelah itu, saudara, nah saya akan kasih tahu lagi satu hal lagi. Dia bilang, dia ajak ke seberang gereja, saudara sekalian. Di dalam gereja Saint Patrick, saudara, di dalamnya ada patung Yesus kecil. Dan dia sedang memegang bola dunia di dalam tangannya dengan begitu ringan, saudara. Apa maksudnya, saudara sekalian? Ini jalan hidupmu. Apakah kau mau memanggul seluruh dunia, segala masalahmu, segala pencapaianmu, segala apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri? Atau kau mau menyerahkan duniamu kepada Yesus, supaya dia yang mengangkat bebanmu? Maka dikatakan, orang yang berbeban berat, lemah, lesu, datanglah kepadaku, karena Tuhan tahu kau begitu banyak menanggung beban. Bebannya bukan beban apa-apa, saudara. Beban keinginan, beban kekuasaan, kekayaan, apapun yang kau inginkan di dunia ini, kau terlalu berat menanggungnya. Jalan hidup mana yang mau kau pilih? Apakah kau mau menanggung sendiri, melakukan apa yang kau inginkan, mengendalikan hidupmu? Seakan-akan kau menanggung dunia dan mengangkat dunia itu begitu berat bebannya, bahkan berjalan aja susah. Karena begitu banyak keinginan di dalam hidupmu. Atau kau menyerahkan hidupmu, ini duniaku Tuhan, kendalikanlah. Biarlah aku mengikuti apa yang kau inginkan. Bentuklah aku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ketika duniamu di tangan Yesus, saudara, begitu mudah dia mengangkatnya. Karena beban berat dia bisa angkat, saudara sekalian. Apakah beban beratmu hari ini? Apakah kau banyak pergumulan? Apakah pergumulanmu karena apa, saudara? Karena keinginan-keinginan. Kadang-kadang karena tipu muslihat iblis. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang mungkin belum kau capai. Kau berusaha untuk mencapainya. Setelah kau capai, kau tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Kau kehilangan segala-galanya. Kau kehilangan keluargamu, kau kehilangan kesehatanmu, kau kehilangan hal-hal baik yang telah kau tinggalkan. Karena apa? Karena kau mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, belajar untuk melepaskan kendali dalam hidupmu dan serahkan itu kepada Yesus. Mengikut Yesus dengan setia tanpa ada agenda khusus, artinya saudara berserah kepada Bapa di surga. Ikut Tuhan ya setia, nggak ada embel-embel, nggak ada agenda khusus. Karena rencana Tuhan adalah rencana kita. Kita ini hamba Tuhan. Saudara lihat apa yang Maria lakukan. Ketika malaikat datang kepada dia, apa yang dikatakan? Aku ini hamba, terjadilah padaku apa yang kau inginkan. Maria berkata begitu, saudara. Padahal tantangannya berat. Ketika dia hamil di luar nikah, tanda kutip, saudara sekalian, itu akan dirajam. Bahkan sampai mati. Resikonya besar. Tapi dikatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang kau inginkan. Wow, luar biasa, saudara. Bisakah kita melakukan hal itu saat ini? Bisakah kita merendahkan diri kita? Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku nggak siapa-siapa. Pakai aku, Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Orang yang pintar, saudara, otak sarafnya ditekan sama Tuhan, stroke. Mau jadi apa, saudara? Profesor yang pintar, dia bedah saraf, ya. Kemarin ada Profesor Eka, saudara. Itu seorang bedah saraf hebat, saudara. Saya dioperasi dengan timnya Dokter Eka waktu itu, saudara sekalian. Kena COVID. Terkapar juga di rumah sakit, pakai infus, saudara sekalian. Sudah divaksin 2 kali, kena juga. Saudara, sepintar-pintarnya dokter, sehebat-hebatnya dokter, saudara sekalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Siapapun kita di dunia ini, saudara, kita harus berserah kepada Yesus. Karena kita bukan apa-apa. Yang kedua, saudara, yang penting, yang kita mau belajar dari Yesus. Yesus mengosongkan dirinya, saudara. Nah, ini yang paling gak gampang, saudara. Ini paling susah di antara kita semua. Namun di tengah sorak-sorai orang banyak itu, di hadapan Allah, dia adalah seorang hamba. Yesus yang dalam rupa Allah, yang memiliki hakikat ilahi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Belajar melepaskan atribut dalam hidup kita. Yesus lahir sebagai manusia dalam rupa seorang hamba. Di mana, saudara? Di kandang domba. Dia ini memiliki kesetaraan dengan Allah, saudara sekalian, ditinggalkan di surga. Dia lahir ke dunia sebagai manusia, menjadi seorang hamba dan lahir di kandang domba. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara sudah jadi orang kaya, setelah itu Tuhan ambil semua harta, ya. Saudara sekarang meminta-minta, melunta-lunta, saudara, seperti halnya Ayub. Kira-kira apa sikap hidupmu? Bagaimana sikap hatimu?
Gak gampang, saudara sekalian. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, kita belajar untuk melepaskan atribut-atribut kita. Karena atribut itu gak penting di mata Tuhan. Karena Tuhan saja, saudara sekalian, Dia meletakkan kesetaraan Allah di sorga, Dia turun ke dunia. Dia dihujat, diludahi, saudara, difitnah. Dia mati di atas kayu salib, kena kutuk, saudara, mengganti kita. You bisa bayangin, saudara sekalian, Tuhan yang mau merelakan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menerima segala hal itu. Gak gampang, saudara sekalian. Belajar dari padi, semakin berisi, semakin menunduk, saudara sekalian. Apa itu? Kekayaan, kemampuan, kekuasaan tidak bisa berfungsi tanpa orang lain. Ingat baik-baik. Padi nggak mungkin bisa tumbuh kalau nggak ada yang siram dia, saudara. Nggak ada yang mengairi dia, nggak ada yang memberikan pupuk, saudara sekalian. Ingat baik-baik, kekayaanmu sia-sia, kemampuanmu sia-sia, kekuasaanmu juga sia-sia. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kedua, kekayaan, kemampuan, dan kekuasaan itu ada batasnya. Jangan berpikir ketika kita kaya, kita bisa membeli segala-galanya. Terbukti, saudara, pada saat ini COVID, saudara, Indonesia, saudara sekalian. Mau dapat tempat di ICU yang susah. Kau mau punya uang banyak berapa? 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Kalau nggak ada oksigen, saudara, percuma juga. Yang kemarin saya itu pernah cerita, saudara, seorang anak Endrisi, saudara, ya cucunya meninggal karena sakit. Kekayaannya tidak bisa membeli kesehatannya. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Hati-hati, saudara sekalian, kekayaan, kemampuan, dan kekuasaan ada batasnya. Samuel Morse, saudara sekalian, pencipta telegraf, ya, ketika dia ditanya pada satu wawancara, dikatakan, Pak Samuel, apakah kau mengalami banyak hal ya yang mungkin membuat kau tidak tahu jawabannya, membuat kau seakan-akan jalan buntu? Dikatakan apa? Wah, saya banyak sekali mengalami hal itu. Hampir setiap hari saya mengalaminya, tetapi ketika saya mengalaminya, saya berlutut kepada Tuhan dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku cahaya, berikan aku terang, berikan aku pengertian sehingga aku bisa mengambil keputusan yang benar. Saudara, Samuel Morse ini, saudara, dia pencipta begitu banyak alat-alat elektrik, saudara sekalian. Tetapi dia katakan kepada banyak orang, saya menciptakan alat-alat elektrik ini bukan karena saya lebih hebat, bukan karena saya lebih pintar daripada orang lain, tapi Tuhan itu sungguh sayang kepada manusia. Dia ingin memberikan sesuatu penemuan yang besar kepada manusia, dan dia mau mereview kepada orang lain, dan dia pakai seorang, yaitu saya. Saudara, bisakah kita melepaskan segala atribut-atribut kita? Kita mengosongkan diri kita, saudara sekalian. Kita mau berserah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau berserah kepada Tuhan, saudara, kita sulit, saudara sekalian, menjalani hidup kita dengan rendah hati. Ada seorang, saudara, yang membenarkan antena di atas rumahnya. Ini TV mati, gambarnya jelek, saudara. Lagi hujan, ya tiba-tiba dia naik ke atas di lantai 2, saudara. Ya, antenanya cukup besar, ya dia pegang, dia benerin, saudara, tiba-tiba tiupan angin kencang karena lagi hujan. Dia kepleset, saudara sekalian. Ketika dia kepleset, untung aja, saudara, dia masih bisa pegang. Ya, ada sisi dari antena itu atau pegangan yang cukup kuat untuk menahan tubuhnya untuk tidak jatuh ke lantai 1, saudara. Waduh, saking paniknya, saudara, nggak ada orang di sekitarnya, saudara. Dia berteriak sama Tuhan. Tuhan yang ada di atas sana, ya, bolehkah kau menolong aku? Tolong aku, tolong aku. Tiba-tiba ada suara. Kau mau ditolong? Iya Tuhan, aku mau ditolong. Kalau begitu lepaskanlah dan aku akan menangkapmu. Dan apa yang dikatakan orang itu? Tuhan, adakah Tuhan lain di atas sana yang bisa menolong saya? Saudara sekalian, kadang kita nggak percaya sama Tuhan. Kita merasa kita bisa mengendalikan hidup kita. Kita merasa bahwa rencana kita adalah rencana yang terbaik. Kita merasa bahwa keputusan kita adalah keputusan yang paling benar. Padahal Tuhan sudah berkata, lepaskan anakku. Aku akan menangkapmu. Percayalah kepadaku. Saudara, ketika kita nggak bisa mengosongkan diri, ketika atribut-atribut itu masih melekat, saya adalah orang pintar, saya adalah orang pandai, saya adalah orang yang kaya, arogansi tidak akan lepas daripada hidupmu dan kau tidak bisa menerima Yesus utuhnya dalam hidupmu. Ini sangat penting, saudara. Kemampuan, kekayaan, dan kekuasaan kita berasal dari Tuhan melalui rohnya. Hikmat dari roh Tuhan. Kekayaan kita dari berkat Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ingat baik-baik, saudara. Semakin besar kekayaanmu, semakin besar keahlianmu, semakin besar kekuasaanmu, berarti kau memiliki tanggung jawab lebih besar di dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita belum kaya, kalau hari ini kita belum diberikan kemampuan yang hebat, kalau hari ini kita belum diberikan kekuasaan, kita boleh refleksi diri kita. Mungkin ketika kita kaya, mungkin ketika kita pintar, mungkin ketika kita punya kuasa, kita jadi sombong. Makanya Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita bukan tidak bisa kaya, tapi ketika kita kaya, kita menjadi sombong. Ketika kita sukses, kita menjadi orang yang arogan. Ketika kita punya kuasa, kita menindas orang lain, saudara sekalian. Ini yang Tuhan nggak mau. Tuhan tidak mau menciptakan orang-orang lebih jahat lagi, saudara. Karena saat ini adalah saat penuaian. Tuhan ingin menuai jiwa-jiwa, saudara sekalian, yang sudah terhilang.
Dia tidak ingin melepaskan orang-orang yang sudah didapatkan, apalagi anak-anak yang sudah ikut dia. Hilang lepas dari pandangannya dia, lari lagi. Karena apa? Karena ketika dia diberikan berkat, anak itu kabur. Ketika diberikan kuasa, anak itu lari. Ketika dia diberikan kepintaran, kepandaian, dia menyembunyikan diri dari Tuhan karena dia merasa mereka pintar. Seperti halnya Adam dan Hawa. Ketika dia makan pohon pengetahuan yang baik dan benar, apa yang terjadi? Saudara, dia ngumpet, dia bersembunyi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa keputusannya salah. Dan dia merasa bahwa yang diambilnya adalah keputusan yang benar. Akhirnya dia malu sendiri, saudara. Dia mengumpat, dia sembunyi. Karena dia tahu dia berbuat dosa, saudara sekalian. Dia lari. Saudara sekalian, ya hari ini kita belajar bagaimana kita mau mengosongkan diri seperti Yesus. Letakkan semua atribut kita. Ketika kita tidak belajar melepaskan atribut kita, saudara, kita sulit untuk mengikuti Yesus dengan setia. Kita sulit untuk menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga, saudara, kasih harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Inilah yang menjadikan Yesus rendah hati. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Saudara percaya enggak? Ketika anugerah masuk ke dalam hati saudara. Saudara yang tadinya takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu bisa menghukum. Karena Tuhan itu bisa menghakimi. Tapi itu akan dirubah oleh Roh Kudus. Menjadi hati yang mencintai Tuhan apa adanya karena Tuhan telah mencintai kita. Dan itu akan menjadi satu kerendahan hati kita di mata Tuhan, saudara sekalian. Jadi saudara, kasih itu menjadikan kita rendah hati. Kasih itu, saudara sekalian, membuat kita berjuang untuk menjadi lebih rendah hati. Ada seorang perempuan tua, saudara sekalian. Dia berasal dari Sirofenisia, saudara. Itu di daerah Kanaan. Dia bukan orang Yahudi. Dia belajar agama Yunani, bahkan dia tidak tahu siapa Yesus. Anaknya kerasukan setan. Dia cuma dengar Yesus. Ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan anaknya. Dia datang kepada Yesus, saudara sekalian. Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tapi Yesus menolak dan dia berkata begini. Tidak baik sepotong roti diberikan yang seharusnya diberikan kepada anak, diberikan kepada anjing. Karena dia mengasihi anaknya, saudara sekalian. Dia katakan apa? Tuhan memang benar, tapi bukankah anjing juga boleh makan remah-remah dari meja tuannya? Kalau dia tidak merendahkan diri, saudara sekalian, dia tidak dapat kesembuhan. Anaknya tidak mungkin dilepaskan dari keterikatan. Naaman, saudara sekalian, seorang jenderal, seorang yang kaya, seorang yang terhormat, saudara sekalian. Dia sempat bertentangan dengan Elia. Elia bilang apa? Kau cemplung di sungai Yordan 7 kali. Bukankah banyak sungai yang lebih hebat di daerahku? Kenapa harus sungai yang seperti ini? Untung ada penasehatnya, saudara. Tuhan, bukankah kalau Elia mengatakan kau harus melakukan hal-hal yang lebih besar, kau pun juga harus melakukannya karena kau ingin sembuh. Oh, benar juga ya. Akhirnya dia cemplung juga, saudara, 7 kali di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Kalau kita tidak bisa melepaskan atribut kita, kalau kita tidak bisa rendah hati, saudara, tidak akan ada kesembuhan dalam hidup kita. Kasih, saudara sekalian, sangat penting bagi orang untuk merendahkan hati. Kasih itu mengubah cara pandang seseorang dan mendorong mereka melakukan melebihi kapasitasnya. Pertama, kasih itu rela berkorban. Orang rela berkorban demi kasih seperti halnya Bapa di surga. Ini contoh yang baik. Karena kasih, saudara sekalian, Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk menebus dosa manusia karena kasih. Yang kedua, kasih. Di dalam kasih tidak lagi ada ketakutan. Tidak ada fear. Karena saudara, kita telah merendahkan hati kita, kita sudah surrender kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Segala hal yang terjadi dalam hidupku itu yang terbaik yang telah Tuhan berikan dalam hidupku. Di dalam kasih kepada Tuhan, tidak lagi ada ketakutan. Saudara tidak lagi takut akan dunia, saudara tidak lagi takut akan pekerjaan saudara tidak lagi takut akan sekolah saudara tidak takut lagi dengan orang-orang yang menjahati saudara. Karena saudara tahu kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih itu melayani, saudara sekalian. Kasih itu merendahkan hati untuk bisa melayani Yesus, saudara sekalian, karena dia mengasihi murid-muridnya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Ingat baik-baik, saudara. Kalau saudara tidak punya kasih, maka sulit saudara menjadi orang yang rendah hati. Kalau saudara tidak punya kasih, maka sulit saudara untuk berkorban untuk orang lain. Maka kalau saudara tidak punya kasih, maka sulit hidup saudara keluar dari ketakutan-ketakutan yang saudara alami. Karena apa? Karena saudara sombong, karena saudara kekeh, karena saudara merasa bahwa saudara bisa mengendalikan hidup saudara. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Kau harus memiliki kasih. Kasih ini bukan hanya sekedar kata-kata. Oh, kasih ya Pak. Love, cinta. Oh ya, nanti saya akan berusaha Pak. Tapi tidak sungguh-sungguh dalam hati kita. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi sesama kita, saudara sekalian. Belajar, saudara. Kalau kau tidak memiliki kasih terhadap suamimu, suamimu sakit pun kau juga nggak peduli, saudara sekalian. Kau akan merasa tetap sombong. Kau harus merasa tetap mau dilayani oleh suamimu. Istrimu pun rendah. Kalau kau tidak memiliki kasih terhadap istrimu, kau merasa sombong, kau merasa orang yang
besar di keluarga karena kau adalah kepala keluarga, seorang suami. Kau tidak bisa mengasihi istrimu seperti sebagaimana mestinya. Kau tidak ada rela berkorban. Kau merasa mau dimengerti, tetapi tidak mau mengerti orang lain. Saudara, marilah kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara, apa itu ganjaran daripada orang rendah hati? Saudara, banyak orang tidak mau rendah hati karena merasa itu lemah. Karena merasa itu orang-orang yang kalah. Tapi saudara ingat baik-baik, Tuhan hanya memberikan ganjaran kepada orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, saudara, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ingat baik-baik. Kalau saudara tidak pernah rendah hati, saudara tidak akan bisa menikmati kekayaan, kehormatan, dan kehidupan di dalam hidup ini. Kalau saudara tidak rendah hati, saudara tidak akan pernah bisa menerima pujian dari Tuhan. Memang pujian ini kadang-kadang membuat kita euforia, saudara, membuat kita merasa arogan. Ingat, jangan sampai terjebak, saudara sekalian, orang yang rendah hati tapi yang sombong. Jadilah orang yang rendah hati sesungguhnya, saudara, karena saudara mengerti tanpa Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, tidak di luar engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berhikmat. Orang rendah hati dikasih hikmat sehingga jalannya lurus, sehingga jalannya tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, sehingga ketika dia ketemu lubang, saudara, dia tidak coba cemplung. Dia coba untuk melompati lubang itu sehingga dia tidak keluar, sehingga dia tidak mencari-cari masalah, sehingga dia keluar dari masalah, sehingga dia dihindarkan dari masalah. Orang yang rendah hati dihibur oleh Allah karena dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Orang yang mau dihibur adalah orang yang menyerahkan sesuatunya kepada Allah. Karena kita tahu dalam masa-masa sulit ini, saudara, kita butuh penghiburan dari Roh Kudus. Kalau kita mau dihibur dari Roh Kudus, maka kau harus rendah hati karena kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan merasa kau bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup. Orang yang rendah hati dipakai Tuhan dalam pelayanan. Saudara, tidak ada orang yang bisa dipakai Tuhan kalau kau sombong, kalau kau arogan. Gimana Tuhan bisa mau pakai kalau orang arogan? Tuhan bilang A, kau lakukan B. Tuhan bilang C, kau melakukan D. Tuhan tidak bisa pakai kita maksimal kalau kita arogan, saudara sekalian. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan, sedangkan orang yang tinggi hati direndahkan oleh Tuhan. Saudara, kau tidak perlu mencapai kehormatanmu sendiri supaya orang bisa menghormatimu. Tetapi ketika kau merendah hati, ketika kau menghormati Tuhan, ketika kau memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan, orang menghargaimu dengan sendirinya. Yang terakhir, saudara, orang yang rendah hati disembuhkan. Saudara sekalian, hari ini kalau kau masih mengeraskan hatimu, kau masih tidak bisa mengampuni, kau merasa bahwa kau adalah orang yang punya status sosial tinggi, kau adalah orang yang kaya, kau adalah orang yang punya kuasa, sehingga kadang kau merendahkan orang lain, kau menindas orang lain karena kekuasaanmu. Hari ini kau bertobat. Mari kita bertobat bersama-sama, saudara. Biar apa yang mungkin masih salah dalam hidup kita kikis, saudara, sedikit demi sedikit. Karena semakin hari kita harus semakin seperti Yesus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari saudara, kita boleh angkat tangan kita, saudara.